ke Pak Sulaiman. Jadi kalau disampaikan oleh Mbak Afi barusan bahwa harusnya kalau memang ada pelindungan dalam tugasnya sebagai jaksa. Ya. Tapi kali ini kan dia terjerat kasus. Jadi disampaikan barusan adalah abuse of power. Anda setuju nggak dengan itu? Iya, jadi saya juga bingung kenapa rumah pribadi dijaga tentara ada di sana. Oh gitu. Saya pikir mau main bola sama polisi di sana dia. Karena zaman bola sekarang ini. Karena setahu saya kan tugas tentara itu menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segala bangsa dalam menghadapi ancaman militer. Nah, apa ada ancaman militer? Itu pertanyaan pertama. Kalau nggak ada, sudah nggak kena. Lalu kedua, ketika Presiden membuat perpres untuk melindungi jaksa, ya dalam hal ini jaksa sedang bertugas, melaksanakan tugas kejaksaan, dan instansi kejaksaan yang dalam hal ini masuk dalam bangunan strategis. Nah, saya tidak tahu kalau apakah rumah pribadi dimasukkan di dalam bangunan strategis, nggak ngerti juga. Kenapa? Maka saya heran kenapa juga ada di sana. Sepanjang pengetahuan saya sampai saya pensiun, kalau bicara bangunan strategis itu kantor-kantor kejaksaan. Lalu ketika kalau personilnya jaksa yang sedang bertugas, itu pun perpres tambahan. Tapi kalau kita melihat undang-undangnya nggak masuk itu. Nah, tapi kalau perpres ya silakan aja, mungkin karena Presiden memegang kekuasaan tertinggi kan atas Angkatan Darat Laut Udara, dia menggunakan kekuasaan itu lindungi kejaksaan. Tapi dengan catatan jaksa yang sedang bertugas instansi kejaksaan yang resmi. Tapi tidak tahu kalau termasuk rumah pribadi, saya tidak tahu kalau itu. Baik, coba saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, kalau dilihat dengan yang terjadi sekarang, apakah dalam Perpres tersebut memberi perlindungan kepada jaksa dalam pelaksanaan tugasnya itu bisa rawan berbenturan begitu dengan konsep kesamaan di depan hukum? Ya, saya kira sebelum sampai ke sana, kalau bicara tentang rivalitas, kita sudah melihat secara fakta. Tetapi juga menjadi suatu keadaan yang objektif bahwa kondisi korupsi di negara kita begitu tinggi kondisinya untuk menimbulkan kerugian negara, sehingga kalau dikatakan tadi apa yang dikatakan Pak Said Didu tentang adanya pertanyaan-pertanyaan bahwa perkara-perkara yang sudah mendapat kekuatan toh masih menjadi masuk di dalam jaringan yang akan diteliti oleh kepolisian tadi dikatakan itu, maka menjadi persoalan sekarang ketika penggeledahan itu dilakukan tentu saja ada suatu kondisi objektif bahwa polisi sebagai penyidik, kalau sekarang dikatakan penyidik utama kah Pak Ugro ya, penyidik utama itu merupakan penyidik kondisi objektif bahwa korupsi itu menjadi sesuatu yang kita hadapi bersama. Tetapi ketika di masa lalu polisi dianggap tidak berdaya memberantas korupsi, kejaksaan juga dianggap lemah, muncul KPK sebagai suatu extraordinary kekuatan baru di dalam menangani ini. Tetapi kemudian ketika kondisi sampai sekarang, ketika misalnya KPK telah dilucuti dalam banyak hal, tetapi kepolisian menjadi penyidik utama, menjadi pertanyaan apakah kondisi semua yang kita lihat semrawut itu adalah suatu akibat daripada regulasi atau kebijakan-kebijakan yang mungkin telah dibajak oleh pihak-pihak lain. Kalau dalam penelitian Bank Dunia dulu dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan dibajak oleh pihak-pihak swasta dengan cara-cara yang korup. Itu yang dikatakan barangkali state corruption, saya baca dulu ya, state capture corruption. Jadi negara itu sudah terperangkap dia oleh korupsi yang dipergunakan oleh pihak-pihak non negara untuk membajak kebijakan-kebijakan. Pertanyaan sekarang ini, apakah memang ini menjadi bagian dari apa yang pembajakan itu untuk kepentingan bukan untuk kepentingan rakyat, karena terlihat bahwa kejaksaan meneliti, Pak Febri lah saya katakan beberapa tahun yang lalu dikatakan
diikuti dia, dan juga barangkali saya kurang tahu istilah tepatnya itu, bahwa dia dipantau begitu. Dan kemudian sekarang ketika rumahnya diakuinya sebagai rumah yang digeledah itu, tetapi dia mengatakan bahwa yang ditemukan uang di sana ada pemiliknya. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oleh karena itu saya menganggap bahwa kebijakan regulasi tentang penempatan kewenangan penyidikan ini, maka Presiden sebagai atasan daripada Jaksa Agung dan Kapolri harusnya bisa melakukan. Baik, terkait dengan penyidikan Pak Marwarar, saya mau minta pandangan Anda. Ketika ada tentara itu berjaga di objek penggeledahan polisi, apakah Anda melihat ada kemungkinan ini merupakan intervensi hukum atau menurut Anda masih sesuai dengan perpresnya, tujuan perpresnya? Ya, saya kira masih di dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya tentu saja kepolisian ketika menetapkan ada satu penggeledahan, indikator yang di dalam penyidikan ini tinggal hanya mencari siapa pelaku tindak pidana. Tetapi tindak pidana itu sudah dikatakan ada, tetapi penggeledahan itu adalah dalam rangka mencari siapa yang akan ditetapkan sebagai pelaku atau orang yang akan dibawa bertanggung jawab. Saya kira ini menjadi suatu hal yang menjadi tugas Presiden sebagai eksekutif tertinggi, yang Jaksa Agung maupun Kapolri adalah orang yang diangkat oleh beliau. Oke, baik. Mbak Asfi